Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin semulakan, kembali lagi bersama kita seperti biasa menjawab pertanyaan daripada saudara kita. Beliau bertanya tentang hakikat jalan pulang sebelum meninggal, sebelum ajal. Jadi bagaimana jalan pulang untuk kita supaya sebelum meninggal ini sudah dikatakan pulang kepada Allah atau kembali kepada Allah Ta'ala. Sebelum kita menjawab, seperti biasa hadirin, kita selalu mengatakan bahwa jalan pulang itu sebanyak manusia atau sebanyak makhluk. Di dalam perumpamaan lain, jalan pulang itu adalah sebanyak bintang di langit atau sebanyak ikan-ikan di lautan. Maka setiap pribadi, person masing-masing, individu secara syariatnya memilih, secara hakikatnya dipilihkan Allah, ya, dikehendaki, diperjalankan Allah Ta'ala di dalam jalannya masing-masing. Ada mungkin dari Yogyakarta kepada ibu kota Jakarta, ada yang mau naik pesawat melesat cepat, ada yang mau naik kendaraan kereta, ada yang mau naik bus, ada yang mau naik motor, bahkan mungkin ada yang mau jalan kaki. Banyak jalan-jalan, jalurnya pun menuju Jakarta itu sangat banyak. Ada yang ingin memakai penuntun, teman dia, ataukah dia memakai penunjuk jalan yaitu Google Map. Ada juga yang nekat, tidak pakai sama sekali, namun di tengah-tengah perjalanan, separuh perjalanan bertanya kepada orang. Nah, itulah lika-liku perjalanan. Jadi kalau di Tarekat Muhammadiyah sering kita ulas, kita jelaskan bahwa jalan pulang menuju Allah itu ada 3 saja. Kedudukannya itu mulai daripada Adam, kemudian naik kepada hakikat Muhammad, naik kepada Allah. Itu jalurnya di sini, di Tarekat Muhammadiyah. Jadi sebelum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenali dulu yang mana, siapa Adam itu. Adam itu dikatakanlah di dalam tarekat kita, Tarekatul Muhammadiyah, Adam fi Dzohir. Adam fi Dzohir ini nampak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itulah Adam fi Dzohir. Nah, termasuk kedudukan daripada Adam itu sendiri, itulah kedudukan diri ego, kedudukan rasa tercelah, kedudukan rasa iblis pada diri. Di mana kedudukannya rasa Adam? Pikiran dengan perasaan. Pikiran dengan perasaan inilah yang disebut Adam, rasa tercela. Makanya kita sering mengatakan, pelajarilah anak bayi, karena di dalam anak bayi itu banyak sekali pelajaran. Coba lihat anak bayi, bagaimana caranya, tingkah lakunya, bagaimana caranya dia senyum, bagaimana caranya dia ingin sesuatu, dan bagaimana caranya dia hidup. Berbeda dengan kita. Orang dewasa berbeda dengan anak bayi. Cara-caranya semua banyak, pelajaran-pelajaran yang ada pada anak bayi. Nah, itulah dimaksudkan daripada guru kita, pelajari anak bayi dan pelajari orang tidur yang tidak bermimpi. Anak bayi dengan orang tidur yang tidak bermimpi itu satu frekuensi. Di situ tidak ada sama sekali egonya, tidak ada sama sekali pengakuan akan adanya dirinya. Contoh orang tidur tidak bermimpi, apanya yang hilang? Pikiran hilang, perasaan hilang. Padahal dia masih balik kanan, balik kiri, tangannya masih pindah sana, pindah sini.
tapi pikirannya lenyap. Perasaannya ketika orang melalu lalang di dekatnya tidak merasakan. Jadi itu yang hilang. Itulah yang disebut kedudukan Adam, rasa tercelah. Jadi Adam fi dzahir ini termasuk pikiran perasaan itu adalah rasanya, rasa tercela pada ego kita. Nah, bagaimana inilah yang disebut dengan ma'rifatun nafs. Mengenal diri, diri yang nafs itu. Nafs itu artinya diri. Dalam bahasa Indonesianya jiwa. Nah, diri apa? Diri terdiri. Diri terdiri ini apa? Diri yang ego, diri yang palsu, diri yang diadakan, diri yang selalu mengaku-ngaku, aku begini, aku begitu, aku begitu, aku begini. Nah, ini yang mau dimatikan kata Rasulullah SAW. Al-mautu qoblal antal maut, matikan dirimu sebelum mati. Diri yang mana yang mau dimatikan? Bukan diri bunuh diri, tapi diri yang Adam kedudukan rasa tercela itu, pikiran dengan perasaan mau dimatikan. Dimatikannya bagaimana? Cari dulu jalannya. Bagaimana cara untuk jalannya itu? Dengan cara mengetahui asal usul kejadian diri Adam itu. Dari mana asal usulnya? Ketika sudah mengetahui asal usulnya daripada Nur Muhammad, maka disitulah pulangnya jiwa tadi. Disitulah kita memulangkan pikiran perasaan tadi. Nah, Nur Muhammad yang mana? Jelas Nur Muhammad yang sebenar-benarnya. Itulah penghubung. Jadi hakikat Muhammad yang sebenar ini, itu adalah hakikat diri seluruh manusia, seluruh alam, seluruhnya. Nah, disitulah yang dimaksud ketika seseorang manusia mampu memulangkan jiwanya, nafsnya kepada hakikat Muhammad, itulah yang dimaksud jiwa-jiwa yang sudah tenang. Siapa jiwa-jiwanya yang sudah tenang, maka itulah yang disuruh kembali kepada Allah. Diperjalankan Allah untuk kembali, ditarik oleh Allah Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ketika jiwa sudah tenang, maka ditarik lagi oleh Allah Ta'ala kepada nafsu radiyah mardiyah, jiwa yang telah ridho dan diridhoi Allah Ta'ala. Itulah yang dimaksud orang-orang yang telah kembali kepada Allah. Maka itu tadi jalurnya setelah Adam fi dzahir, yaitu pikiran dengan perasaan. Maka jalur selanjutnya adalah mendudukkan pikiran perasaan atau Adamiyah itu tadi di hakikatul Muhammadiyah, di makom Rasulullah. Nah, di mana makom Rasulullah? Tentunya meliputi alam semesta. Lalu bagaimana caranya untuk mendudukkan sementara dia meliputi alam semesta? Di mana disimpan kedudukan itu? Di mana disimpan pikiran perasaan itu? Di mana tempat kembalinya? Tentunya jangan keluar sana. Ada pada diri. Nah, disitulah dimaksud guru kita. Coba perhatikan anak bayi. Coba perhatikan anak bayi. Apa yang ada pada dirinya. Kemudian coba lihat cara hidupnya. Dari cara hidupnya saja kita sudah berbeda. Kebanyakan manusia pada umumnya dengan anak bayi itu sudah melupakan fitrah. Sudah melupakan fitrah kesuciannya seperti masa bayi dulu. Seiring berkembangnya zaman, waktu ke waktu, sampai dia balik semakin lupa. Sementara anak bayi itu selalu senantiasa kesadarannya, jiwanya itu tenang menghadap Allah. Jiwanya itu tenang di dalam hakikat Muhammad, sehingga jiwanya itu dikuasai oleh hakikat Muhammad, tenggelam di dalam hakikat Muhammad. Sementara yang kita tahu, hakikat Muhammad itu tidak pernah lepas kesadarannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu jalannya. Ketika sudah mengetahui kedudukan hakikat Muhammad, hakikat Muhammad itu kedudukannya ada di relung hati yang paling dalam. Ada satu ruang sunyi yang tidak bisa dimasuki oleh iblis, malaikat, dan siapapun itu. Dan ketika si Adam tadi
pikiran perasaannya memasuki daripada kedudukan Rasulullah, maka si Adam tadi disebut mutu qabla an tamutu, matikan diri, mati dirinya, mati nafsnya ketika memasuki wilayah itu, lebur dia. Itulah juga maksudnya kenapa Jibril tidak bisa, ya, tidak bisa naik kepada Sidratul Muntaha, karena pasti lebur, binasa. Begitu juga dengan jiwa, ketika duduk di makam Rasulullah maka binasa jiwa. Namun terkadang ketika duduk di makam Rasulullah, jiwa itu pulang kembali kepada zahirnya, kepada nafsu keinginan zahiriyahnya. Kadang duduk di makam Rasulullah 3 detik, 5 detik kembali. Duduk lagi kembali cepat. Nah, ini yang mau dilatih. Dari kedudukan Adamiyah tadi kepada hakikat Muhammad Fisir. Nah, kalau sudah terlatih di hakikat Muhammad, duduk di makom Rasulullah, maka langkah selanjutnya adalah naik atau taroki, melebur kepada Allah muhitum bikulli syai'. Allah yang meliputi segala sesuatu. Jadi disitulah yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah jalur yang singkat, padat dan jelas. Inilah jalan yang lurus, yaitu jalan yang tidak belok kanan belok kiri. Jalannya lurus, jalur pintas. Kalau jalur menuju Jakarta lewat kanan, lewat kiri, lewat belakang dan sebagainya, ini ada namanya jalur tolnya menuju Jakarta, dan naik kendaraan yang paling tercepat. Karena sangat cepat. Sangat cepat. Tidak butuh waktu bertahun-tahun. Tidak butuh waktu 1 jam. Ketika mampu menjelaskan dan mendudukkan, tidak waktu 1 jam. Tidak waktu 30 menit jika Allah Ta'ala pahamkan. Tidak perlu butuh waktu yang lama. Itu jalur untuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun keistiqomahannya itu butuh waktu lama, konsisten 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai kita meninggal, sampai ajal menjemput. Disitulah perjuangan kemesraan terus. Maka ini diikat dengan syariat. Jadi kita belajar ilmu tauhid, ilmu hakikat adalah untuk mengikat dengan syariat tadi, supaya tersimpul, supaya terhubung jasmani kita dengan ruhani kita kepada Rasulullah, supaya jasmani ruhani ini atau yang disebut Adam tadi, ya, jiwa dan raga itu tidak ditinggalkan oleh Rasulullah, tetap disyafaati Rasulullah, tetap bersama Rasulullah. Nah, jadi jiwa dan ruhani, jasmani dan ruhani ini jangan sampai tidak diikat. Maka pengikatnya itu tadi adalah, simpulnya itu tadi adalah syariatullah, syariatul Muhammadiyah. Nah, disitulah ikatan daripada Rasulullah dengan umatnya. Maka itulah jalur yang singkat, padat dan jelas, jalan yang lurus. Jadi kalau di Tarekat Muhammadiyah selain 3 jalur ini, ada jalur selain misalnya Adam, nanti ke sini, nanti ke sini, nanti ke makom ini, nanti ke alam ini, alam ini, alam ini, itu berarti belok sedikit. Jadi jalurnya cuma Adam fi dhahir, hakikat Muhammad fi sir, Allah muhitum bikulli syai'. 3 saja. Nah, bagaimana caranya supaya Adam ini tidak timbul lenyap, timbul lenyap, timbul lenyap? Itulah namanya tadi konsisten, istiqomah. Tapi kita manusia biasa ini wajar timbul lenyap, timbul lenyap, timbul lenyap, itu wajar. Nah, disinilah jihadun nafs, disinilah jihad akbar yang paling terbesar. Ya, jihad yang paling terbesar adalah melawan hawa nafsu sendiri, melawan diri ego itu, supaya tidak timbul lagi. Ya. Karena kita ini dalam 1 hari 1 kali 25 jam timbul lenyapnya lebih banyak. Lenyap kesadarannya itu. Kita lebih banyak di Adam fi zohir. Kita lebih banyak main pikiran, perasaan, pikiran, perasaan, pikiran, perasaan. Sehingga apa? Lama-lama baper, bawa perasaan. Lama-lama sedikit-sedikit naik, sedikit-sedikit
tersinggung, sedikit-sedikit sakit hati. Karena kita tertahan di jasmani rohani, pikiran, perasaan. Karena kita masih di identitas akunya Adam. Masalahnya di sini, kalau di Tareqatul Muhammadiyah, aku tuh ada 3. Ada akunya Adam, akunya Muhammad, akunya Allah. Nah, ilmu kita, praktek kita, bahkan kitab kita, itu sudah sampai akunya Allah. Memang prakteknya pun begitu. Namun kenyataan di lapangan, kita ini lebih banyak akunya Adam. Tidak bisa dipungkiri, kita lebih banyak akunya Adam. Nah, daripada kita ke kanan ke kiri, urusi sana sini, kita perbaikilah ini, islahlah. Nah, secara syariatnya kita, namun hakikatnya Allah Ta'ala. Jikalau memang hakikatnya Allah Ta'ala ingin betul-betul ya, memberikan petunjuk kepada seorang hamba, maka diperjalankanlah dia untuk istiqomah. Namun ketika Allah Ta'ala tidak memberikan dia petunjuk, maka dia cuma diberikan ilmunya saja, prakteknya lalu ditinggalkannya. Namun Allah ketika ingin memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada orang itu, sehingga dia dicintai, maka Allah Ta'ala menggerakkannya dia di dalam amal-amal tauhid, amal-amal ma'rifat, amal-amal tasawuf dengan amal-amal syariat. Sempurna. Sempurna. Mengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang masih bernabikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi seperti itu jalurnya itu. Nah, itulah yang dipegang. Yang dipegang itu Adam fi dzahir, hakikat Muhammad fi sir, Allah muhitum bi kulli syai. Nah, jadi bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari, hari-hari kita ini, Adam ini jangan ada. Kalaupun ada, kembalikan. Ada, kembalikan. Ada, kembalikan. Nah, lalu apa? Apa yang kita lakukan setelah sudah sampai di akunya Allah? Pertahankan. Pertahankan di akunya Allah. Lama-lama kelamaan nanti tanazzul. Tanazzul di hakikat Muhammad. Duduk di hakikat Muhammad. Nah, duduk di hakikat Muhammad ini adalah makom Abdullah. Jadi makom yang paling tertinggi itu Abdullah, hamba Allah. Setelah taroki, setelah naik kepada akunya Allah, baru tanazzul di akunya Rasulullah. Bukan mengaku Rasulullah, bukan mengaku Allah ya. Salah. Salah kalau pahamnya begitu. Kalau di Tareqatul Muhammadiyah, kalau di jalan lain silakan. Kita membahas Tareqatul Muhammadiyah. Tidak mengaku Rasulullah, tidak mengaku Allah. Mohon maaf, amit-amit cabang bayi. Tidak mengaku Rasulullah, tidak mengaku Allah. Justru kita menghilangkan pengakuan. Kalau masih mengaku-mengaku berarti masih ada pengakuan. Nah, jadi begitu. Kalau sudah betul-betul duduk di situ, di akunya Allah, taroki, nanti tanazzul lagi di akunya hamba Allah. Jadi begitu perjalanannya. Memang hakikat Muhammad itu awal perjalanan, wasilah, robito di situ. Namun nanti ujung-ujungnya nanti tanazzul. Makanya Allah Ta'ala buatlah peristiwa kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan Isra Mi'raj. Tidak serta-merta baginda Nabi itu di atas terus, di makom zat terus, tidak. Tanazzul. Nah, kalau di Tareqatul Muhammadiyah ini menghimpun antara zat dan sifat. Di mana perhimpunannya itu ada pada rahasia. Siapa yang duduk pada rahasia, dia hakikatnya sudah bersyahadat meskipun tak menyebut. Siapa yang duduk pada rahasia, itu hakikatnya sudah bersalawat meskipun tidak menyebut. Karena rahasia itu kekal dengan Allah, tidak pernah lupa. Cuma bagaimana kita berwasilah, rasa adamiyah kita itu berwasilah kepada sir, supaya sir itu memang terus menerus, tidak akan lupa. Sadarnya tidak putus 1 kali 25 jam, daim terus. Itu sir. Nah, itulah yang tadi kita maksudkan, bahwa makom yang paling tertinggi adalah hamba Allah. Karena di makom hamba Allah inilah berlakulah khalifatullah. Berlaku
berlaku pengganti daripada sifat-sifat Allah, bukan menggantikan Allah, pengganti sifat-sifat Allah. Sebagai penyambung, ya, penyambung kezahiran mazhar tajalli sifat. Sifat Rahman Rahim, sifat-sifat yang terpuji. Contohnya ada sudah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah bagaimana seluruh umat manusia bagaimana menjadi hamba Allah. Kita ilmunya sudah sampai, diakunya Allah, diakunya hamba Allah. Prakteknya juga. Namun untuk istiqomahnya inilah yang dilakukan sampai kita meninggal. Jadi tidak ada istilah seperti ini. Kita kan sudah sampai. Kita kan sudah sampai akunya Allah. Ngapain lagi kita ini begini-begini? Tidak. Kalau sudah sampai, buktikanlah kesadaran itu sampai kekal. Tidak seperti kita ini. Timbul, lenyap, lenyap, timbul, lenyap, timbul, lenyap, timbul. Nah, justru disinilah lenyap timbulnya dilatih terus secara syariat ya. Dilatih terus. Jangan kita itu merasa puas bahwa saya sudah paham, berjalan saja. Tidak. Dilatih terus bagaimana Adam ini tidak timbul. Ya, tidak timbul lagi Adamnya. Harus lenyap. Di dalam kehidupan sehari-hari, kalau sudah betul-betul mesra di dalam hakikat Rasulullah, ya, hamba Allah yang sebenar-benarnya, orang itu pasti jiwanya tenang. Dan dia pasti tidak akan merasakan lagi kesedihan, kekhawatiran, ketakutan tentang apapun, dan tidak terkesan suasana dan keadaan apapun. Kita bisa cek kalau masih ada seperti itu, berarti jiwa kita ini belum tenang secara sempurna. Pernah tenang, tapi timbul lagi Adamnya. Ketika timbul lagi Adamnya, tidak tenang lagi. Melebur lagi kepada hakikat Muhammad, baru tenang lagi, begitu. Nah, bagaimana lenyapnya Adam ini terus-terus dipertahankan. Kalaupun timbul, lenyapkan lagi. Timbul, lenyapkan lagi. Ini bahasa ya, lenyap. Dudukkan lagi, berlindung lagi, timbul lagi, zohir lagi kita, berlindung lagi, zohir lagi kita, berlindung lagi. Berlindung itu jangan kita yang mau di depan, Rasulullah yang di depan. Kalau Rasulullah yang di depan, itu hakikatnya Allah. Karena Rasulullah itu tajalli daripada sifatnya. Dan Rasulullah itu tidak pernah berkeinginan atas hawa nafsunya sendiri, tidak. Karena Rasulullah itu hakikat sifatnya Allah. Nah, kalau kita yang di depan terus, yang zohir terus, nah ini yang jadi permasalahan. Jadi bagaimana berlindung? Lupa lagi berlindung. Nah, di situ jalannya. Jadi kalau Kang Mas bertanya tentang jalur daripada hakikat Muhammad, Tarikatul Muhammadiyah, itu 3 jalurnya. Intinya Adam, Muhammad, Allah. Dan ini yang paling penting, bagaimana supaya akunya ya, di keseharian ini jangan akunya Adam. Jangan akunya Adam. Karena kalau kita di akunya Adam, stresnya itu tidak berlebihan ya. Artinya stres kita, Pak. Kalau di akunya Adam terus, jiwa tidak tenang. Karena kita di wilayah dunia. Kita terus mengikuti kehendak-kehendak jasad. Protes sana sini dan sebagainya, banyak keburukan-keburukan ketika kita di wilayahnya akunya Adam. Jadi kita berlindung kepada Allah, ya. Dalam bahasa lainnya melebur kepada Allah, melebur kepada alif tunggal. Nah, kemudian dari sinilah kita lihat nantinya ketauhidan, praktek amal ma'rifat kita di dalam mendirikan solat itu, dari takbir hingga salam, tidak pernah sama sekali timbul Adam. Kalau timbul Adam, otomatis itu, Pak, kalau timbul akunya Adam, otomatis pikiran, perasaan itu langsung aktif. Tapi kalau duduk di makom Rasulullah, pikiran, perasaan berhenti. Tenang dia, tenang. Tapi kalau ketika kita duduk di makam Rasulullah, ini kan berhenti. Kemudian timbul lagi pikiran, perasaan. Nah, di situ Adamnya timbul. Nah, bagaimana nanti musyahadah kepada Rasulullah terus sampai fana,
Fana fi Rasulullah. Ciri-cirinya fana fi Rasulullah, pikiran tidak berjalan, perasaan tidak berjalan, jiwanya tenang. Nah, itulah ciri-cirinya. Jadi kita ini thariqahnya bagaimana musyahadah kepada Rasulullah sampai fana fi Rasulullah. Nah, itu dulu. Sambil perbanyak solawat-solawat lahir, solawat-solawat batin, atau duduk saja di makam Rasulullah. Apa-apa dalam keseharian kita itu jangan kita selalu di depan ego kita, tapi Rasulullah. Jadi yang punya kalam yang berkalam, yang punya penglihatan yang melihat. Woi, masa Rasulullah punya kalam? Bukan. Rasulullah tuh hakikat sifat. Sifat siapa? Sifat Allah. Jadi yang punya kalam yang berkalam ya Allah Ta'ala. Hakikatnya kalam itu ya kalamnya Allah. Hakikatnya penglihatan ya penglihatan Allah. Rasulullah tak mempunyai sifat. Nah, Rasulullah tuh tak mempunyai sifat. Justru Rasulullah tuh sifat Allah hakikatnya. Jadi sifat ini berdiri dengan zat, tidak berdiri sendiri sifat itu, tidak sifatnya sendiri enggak. Zat sendiri, sifat sendiri, tidak. Zat itu kan diri, sifat itu kelakuan dari zat. Ini tangan, ini zat. Nah, kelakuannya ini nah. Berpisahkah? Tidak. Nah, ini ibarat, ini zatnya, ini sifat gerak. Tidak berpisah zat dengan sifatnya. Panas dengan api, api dengan panasnya, panas dengan api, air dengan es batu, gelombang dengan ombak, tidak berpisah. Itulah perumpamaannya. Jadi kira-kira seperti itu hadirin. Lebih dan kurangnya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.